Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Ertin Rining Nawangsari, MSI, selaku Koordinator Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Tukiman S. Os, MSI, selaku Kepala Laboratorium Pusat Kajian Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur. Yang kami hormati narasumber kita pada workshop kelas pelatihan Mendeley pagi hari ini, Mbak Ika Devi Lestari, dan seluruh peserta kegiatan workshop kelas pelatihan Mendeley pada pagi hari ini yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan hidayahnya, sehingga kita dapat bertemu secara virtual melalui Zoom Meeting pada hari ini dalam acara workshop kelas pelatihan Mendeley dengan tema teknik sitasi untuk artikel maupun karya ilmiah. Pada kesempatan kali ini, saya Safira Aulia Salma akan memandu jalannya acara workshop selama beberapa waktu ke depan. Adapun rangkaian acara yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Koordinator Program Studi Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur, yang keempat ada sesi foto bersama, yang kelima pemaparan profil dari narasumber, yang keenam penyampaian materi dan tanya jawab, dan yang ketujuh penutup. Baik, langsung saja untuk kelancaran acara workshop pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Memasuki acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kepada yang bertugas dipersilahkan. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Koordinator Program Studi Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur, yaitu Ibu Dr. Ertin Rining Nawangsari, MSI. Kepada Ibu Ertin, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya suara Ibu?
Iya, Bu, terdengar. Baik. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa bertemu ya, bisa di dalam Zoom, walaupun kita melakukan ini dalam virtual, tetapi tentu harapannya adalah ini merupakan bagian dari silaturahmi akademik. Terima kasih kepada Pusat Kajian Administrasi Publik ya, yang sudah menyelenggarakan kegiatan begitu rutin dalam kegiatan di Laboratorium Administrasi Publik. Dan terima kasih juga kepada narasumber Mbak Ika ini yang sudah menyediakan waktu untuk berbagi ilmu kepada adik-adiknya tentang bagaimana cara menggunakan Mendeley dalam proses penulisan tulisan ilmiah. Nah, memang dalam masa sekarang ya, publikasi ilmiah itu begitu sangat penting bagi portofolio bagi mahasiswa, dan juga sangat penting bagi program studi. Karena salah satu dari penilaian akreditasi program studi itu adalah publikasi ilmiah mahasiswa. Ya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa mahasiswa harus paham tentang bagaimana menulis ilmiah. Ya. Dan salah satu dalam proses menulis ilmiah yang terpenting adalah dalam proses penulisan daftar pustaka. Nah, paling familiar, paling banyak digunakan, nah itu Mendeley. Nah, pagi ini tentu saya berharap bagi teman-teman, bagi mahasiswa mungkin yang sebetulnya ini bisa disampaikan ke mahasiswa 2021 ya, supaya mereka juga sudah terbiasa mengenal Mendeley ya. Nah, harapan Ibu dalam acara hari ini bisa berjalan lancar, bisa memberikan manfaat bagi adik-adik yang sudah bergabung ya. Dan tentu harapan saya adalah bahwa ini adalah proses keikutsertaan alumni ya dalam kegiatan prodi. Nah, tentu saya berharap nanti Mbak Ika juga menyampaikan ke teman-teman yang sudah alumni untuk bisa memberikan sumbangsih ya kepada prodi, supaya prodi juga mempunyai informasi tentang alumni yang cukup banyak ya, sehingga nanti dalam kegiatan proses belajar mengajar ataupun kegiatan prodi itu alumni bisa dilibatkan. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Harapan saya tentu hari ini lebih banyak yang bergabung ya, karena dengan begitu akan memberikan banyak manfaat juga untuk yang lainnya. Akhir kata, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, semoga acara pagi ini bisa berjalan dengan lancar, tanpa kendala, dan memberikan manfaat bagi teman-teman mahasiswa, dan ini menjadi bagian dari ibadah ya, sebagai membagi ilmu yang bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat berkegiatan, semoga sukses. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas sambutannya. Memasuki acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Kepada peserta workshop pada pagi hari ini, dimohon untuk menyalakan kameranya karena akan diambil foto dokumentasi. Kepada panitia yang bertugas dipersilahkan.
Baik, pertama mulai dari slide 1, 3, 2, 1. Lalu selanjutnya di slide 2, 3, 2, 1. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sebelum memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi workshop yang bertema teknik citasi untuk artikel maupun karya ilmiah, saya akan memaparkan sedikit profil mengenai narasumber kita pada pagi hari ini. Narasumber kita yaitu Mbak Ika Devi Lestari, yang merupakan alumni Puskap pada tahun 2020. Mbak Ika ini pernah menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara pada tahun 2019 dan pernah menjadi Sekretaris Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara pada tahun 2018. Kemudian pernah menjadi perwakilan teman Jatim UPN Veteran Jawa Timur pada tahun 2018, serta menjadi peserta dari kegiatan Indonesia Startup Summit Kemayoran Jakarta pada tahun 2019. Oke, langsung saja memasuki acara inti yaitu penyampaian materi workshop dan tanya jawab. Sebelumnya saya akan memberitahukan terlebih dahulu untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu atau bertanya melalui kolom chat pada saat sesi tanya jawab berlangsung. Baik, untuk penyampaian materi pada pagi hari ini, yaitu dari Mbak Ika Devi Lestari, yang akan menyampaikan materi mengenai teknik citasi menggunakan aplikasi Mendeley. Kepada Mbak Ika, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau kurang keras. Pertama-tama kepada yang terhormat, Ibu Dr. Artin Rini Nawangsari, MSc, selaku Koordinator Program Studi Administrasi Publik. Yang saya hormati Bapak Pimpinan MSc, selaku Kepala Laboran Pusat Program Administrasi Publik, serta panitia dan peserta workshop yang berbahagia. Nah, di sini saya akan berbagi sedikit ilmu berkaitan dengan aplikasi Mendeley dan juga penggunaan. Langsung saja saya akan memberikan paparan saya. Oke, dan di sini ada aplikasi Mendeley untuk citasi yang pertama. Yang kemudian, apa sih itu aplikasi Mendeley? Nah, aplikasi Mendeley sendiri itu adalah sebuah perangkat lunak yang kelahariannya diilhami oleh sebuah upaya untuk mengintegrasikan citasi dan reference manager ke dalam sebuah jejaring sosial. Nah, kemudian perangkat lunak Mendeley yang sering dipakai untuk membantu dalam melakukan citasi pada karya tulis, artikel, jurnal, maupun pengerjaan skripsi, dan biasanya juga yang digunakan oleh kebanyakan itu adalah Mendeley Desktop Edition yang bisa didapatkan secara gratis dan sangat kompatibel dengan program pengolahan data seperti Microsoft Word. Nah, itu nanti bisa di-download di Google aplikasinya bagi yang belum punya aplikasinya. Terus yang kemudian penyimpanan karya tulis menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, penyimpanan berbagai bentuk tulisan karya ilmiah seperti tugas, makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan jurnal ilmiah dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi Mendeley. Aplikasi Mendeley Desktop ini dapat memungkinkan untuk memperkaya sumber referensi riset, hasil penelitian, menyusun tulisan sesuai dengan prosedur pengutipan dan citasi yang benar. Kemudian kelebihan dari adanya aplikasi Mendeley dalam kegiatan sehari-hari yang pertama dapat membantu dalam membuat citasi dan daftar pustaka untuk keperluan penulisan. Karya ilmiah yang kita upload pada Mendeley otomatis akan diurutkan baik menurut penulis, judul, tahun, dan penerbit atau nata juz oke. Terus dapat Mohon maaf Mbak Ika. pengaturan otomatis ketika ya.
Mbak, suaranya apa itu? Iya, putus-putus, Mbak. Udah saya nggak lepas headset. Kalau sekarang udah jelas apa belum? Iya, udah jelas, Mbak. Lebih jelasnya sekarang. Oke. Nah, untuk kelebihan aplikasi Mendeley ini, saya ulang aja ya. Yang pertama dapat membantu dalam pembuatan citasi dan daftar pustaka untuk keperluan penulisan. Yang kedua, karya ilmiah yang kita upload pada Mendeley otomatis akan diurutkan baik menurut penulis, judul, tahun, dan penerbit. Itu sudah sesuai standar citasi yang ada. Terus yang ketiga, dapat melakukan pengajuan otomatis ketika menulis karya ilmiah di Microsoft Word. Mendeley dapat diinstal di Microsoft Word. Nanti ada cara-caranya yang akan saya kasih contoh. Terus yang 4, terhubung secara online dengan website. Jadi bagi kita yang memiliki akun Mendeley di internet, dapat disinkronkan dengan file ada di komputer kita. Suatu dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun asal ada koneksi internet. Jadi misalnya kalian mau pindah di laptop satu ke laptop kalian atau ke laptop yang lain, nanti masih bisa diakses buat dari teman-teman kalau misalnya tidak bisa di laptopnya kayak gitu. Terus selanjutnya, nah ini kalau teman-teman di sini mau download aplikasi Mendeley, nanti bisa langsung cek di Google http://mendeley.com. Nah itu nanti cara-caranya teman-teman bisa install dulu, download aplikasinya, dan kemudian nanti kalian akan diberi tampilan seperti ini. Nah di tampilan seperti ini nanti bagi yang sudah punya akun Mendeley, terus kemudian sama passwordnya baru bikin. Tapi kalau teman-teman belum mempunyai akun Mendeley, teman-teman bisa melakukan registrasi. Mohon maaf, Mbak Ika. Seperti kayak register kalau kalian udah. Mbak, suaranya itu putus-putus lagi tadi. Nah, seperti itu. Halo, apakah udah jelas suaranya? Iya, sudah, Mbak. Sangat jelas. Makasih, Nah, Mbak. saya ulang aja, nanti dari teman-teman yang misalnya sudah memiliki aplikasi Mendeley bisa langsung login dengan memasukkan alat emailnya yang terdaftar dengan password yang teman-teman daftarkan. Tapi kalau teman-teman belum memiliki akun Mendeley, teman-teman setelah download bisa langsung melakukan register. Nah, registernya nanti akan sama seperti kalau teman-teman daftar kayak bikin Gmail kayak gitu. Ada langkah-langkahnya nanti. Terus kemudian, nah Mendeley desktop. Nanti untuk tampilan Mendeley-nya itu kayak gini. Anggap aja yang gambar ini itu kosong karena itu udah banyak kutipan-kutipan yang tertera, tapi nanti tampilan awalnya bakal kosong seperti ini. Sebentar. Saya perlihatkan kalau udah di-download nanti bakal, nah tampilannya seperti ini, masih kosong misalnya, saya hapus. Nah, bakal kosong seperti ini. Nah, terus kemudian, setelah itu, nah,
Setelah itu, kalau teman-teman nanti ingin memasukkan untuk bikin stasi, ada dua. Yang pertama ada di file, ada add files dan add folder. Add folder itu nanti kayak misalnya kalau teman-teman itu ada satu folder, itu bisa dimasukkan sekaligus, atau satu-satu pakai add files, kayak gitu. Nanti saya kasih contohnya secara langsung. Terus ini untuk membuat folder. Nah, folder ini biasanya digunakan untuk kalau teman-teman mau memisahkan. Misalnya kalian punya beberapa karya tulis nih. Pertama misalnya kalian bikin jurnal, atau yang kedua bikin skripsi. Nah, itu bisa jadikan folder biar nanti Mendeley kalian tuh nggak ada yang kecampur antara satu dengan yang lainnya, biar semuanya kalau teman-teman nyari itu gampang, guys. Yang kedua ada install Microsoft Word plugin. Nah, di sini sebelum Mendeley bisa digunakan dengan Microsoft Word, teman-teman harus mengaitkan dulu antara Microsoft Word dengan Mendeley yang ada. Jadi pakai nanti tools, terus install Microsoft Word. Otomatis nanti kalau sudah, itu tunggu ada aba-aba apakah nanti akan disambungkan. Kalau iya, nanti klik OK. Terus habis itu nanti secara otomatis akan tersambung sendiri dengan Microsoft yang ada di PC-nya teman-teman masing-masing, kayak gitu. Terus yang ini menggunakan Mendeley dengan Office Word. Nah, itu nanti saya ajarkan nanti. Pokoknya nanti ini ada di Microsoft Word, kalau misalnya udah ter-plugin, nanti udah akan otomatis bentukannya Microsoft Word teman-teman ada yang kayak gini. Mungkin ada Microsoft Word teman-teman yang udah ada insert citasinya tapi beda, atau bawaan dari Word-nya masing-masing, itu juga bisa digunakan. Tapi kalau ingin menggunakan Mendeley, nanti pakai aplikasi Mendeley, dan terus nanti akan muncul seperti ini, kayak gitu. Terus ini ada contoh kutipan-kutipan yang sudah dikutip, kayak misalnya ini dan ini. Terus untuk menggunakan Office Word. Nah, ini yang saya bicarakan tadi, teman-teman, yang kalau misalnya ada bawaan sendiri yang dari Office Word sendiri tentang insert citasi. Nah, itu ada sendiri, bentukannya beda dari yang punyanya Mendeley. Kalau Mendeley bentukannya kayak gini, tapi kalau yang bawaan dari Word itu bentuknya kayak gini. Sama aja sebenarnya, cuma tergantung teman-teman pengen pakai yang mana, sama-sama berguna, sama-sama fungsinya sama. Terus ya, ini contoh citasinya yang tadi. Terus saya beri contoh ke teman-teman berkaitan dengan cara penggunaan Mendeley-nya sendiri. Nah, ini yang saya bilang tadi, teman-teman, aplikasi Mendeley-nya yang sudah punya saya udah saya sinkronkan. Kalau belum berarti install, tapi kalau sudah berarti uninstall. Saya coba uninstall dulu sama Word-nya biar teman-teman nanti tahu gimana caranya. Oke. Nah, ini kan berarti nah, ini kan tulisannya install Microsoft Word plugin. Nah, ini berarti belum terinstall sama di Word. Jadi kayak penampilannya di Word nanti bakal sesuai sama yang bawaan dari Word kalau punya saya. Jadi belum tersambung sama Mendeley. Nah, ini saya kasih tahu punya Word saya. Apa saya jelasinnya terlalu kecepatan atau gimana, teman-teman? Halo? Kalau Mbak, kalau saya sih enggak Mbak. Okay. Oh iya, mungkin teman-teman bisa juga sambil membuka aplikasinya di laptop. Iya, atau yang punya aplikasinya boleh bisa dibuka, sekalian dicoba, atau yang mau download, yang belum download bisa download aplikasinya di www.mendeley tadi. Nah, ini kan yang tadi belum terintegrasi sama yang Mendeley.
Nah, sekarang saya coba kaitkan Microsoft Word punya saya dengan Mendeley. Saya close dulu. Terus, oh. Nah, ini punya Mendeley saya. Nah, saya kaitkan dengan Microsoft Word. Nah, nanti bakal ada tulisannya kayak gini, Citizen Plugin for Microsoft Word. Nah, ini klik OK. Tunggu sampai benar-benar terinstall dan masuk ke Microsoft Word. Sekarang udah di OK. Sekarang kita buka. Nanti tampilannya akan beda dari yang awal. Di preference-nya, beda kan sama yang tadi, sebentar saya share. Nah, tampilannya jadi seperti ini kalau udah terintegrasi sama Mendeley aplikasi. Nah, lalu gimana sih caranya kita bikin citasi itu dari aplikasi Mendeley? Nah, jadi kayak gini. Tadi kan ada file, add folder, sama add file kan. Nah, yang ini. Nah, kita pakai yang add file aja ya. Nah, add file. Nah, misalnya kita mau masukin jurnal nih. Kutipan buat sebuah jurnal. Sebentar. Aduh. Jadi satu-satu ini masukin. Mendeley. Nah, ini kan tadi. Bentar. Saya tonton lagi. Nah, ini kan file. Add file. Kalau teman-teman mau sekalian nyoba juga nggak apa-apa. Nah, ini misalnya pakai jurnal nih. Jurnal Garuda. Masukkan. Nah, ini kan udah masuk kayak gini nih. Nah, ini diklik. Diklik. Nah, itu bakal muncul kayak gini. Nah, di sampingnya tuh ada kayak gini. Kayak gini. Nah, ini kan tadi kan jurnal artikel. Kan ini ada banyak pilihan. Nah, disesuaikan sama yang bersangkutan. Jadi kita pakai jurnal artikel. Tapi kalau nanti teman-teman pakai buku atau e-book juga diganti pakai maaf. Jadi diganti pakai book. Dan alhamdulillah dari UPN Dimula sekarang ini sudah BLU atau Badan Hukum. Ada apa teman-teman? Ada peserta yang mute-nya tadi bocor, Kak. Oh, Mohon maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Saya kirain ada apa. Oke, nah ini kan tadi kan, kalau ini buat jurnal, ininya jurnal. Tapi kalau buat buku, nanti pakai book. Nah ini. Terus nanti juga ada yang lain-lain seperti kayak buat undang-undang, nanti pakai statute. Terus kalau buat laporan biasanya kan ada di webnya pemerintah gitu kan. Itu pakai report bisa atau berita itu. Tapi terus kalau web atau web yang ada di internet kayak gitu nanti pakai web page kayak gitu. Terus judulnya kita di sini kan ada, nah di sini tertera judul, kita sesuaikan judul sama kayak gini, tapi jangan huruf besar semua. Kalau bisa, nah kayak gini. Nah akuntabilitas ini udah cocok nih. Jangan huruf kecil semua, jangan besar semua, tapi huruf awalnya besar, selanjutnya kecil kayak gitu. Nah, terus untuk author ini penulis. Nah, biasanya ada jurnal yang sudah rapi seperti ini, tapi biasanya juga ada yang masih berantakan. Jadi kalau misalnya ada yang berantakan, teman-teman harus satu-satu benahin ini. Nah, ini misalnya kan, ini sebenarnya udah rapi kan, tapi saya mau nulis ulang biar teman-teman juga tahu. Ini kayak nanti Marianto disesuaikan. Terus kalau sudah, kan ini kan ada 3 penulis. Terus bawahnya ada Cahyo Sasmito. Terus bawahnya ada Muhammad Rifai. Nah, ini nanti
udah otomatis. Nah, kayak gini bentukannya. Jadi nanti teman-teman nggak usah bingung. Terus ini jurnalnya sebenarnya udah sesuai Madani, jurnal politik dan sosial kemasyarakatan. Nah, year-nya ini 2019 sudah sesuai. Terus volumenya ini 11, ini volumenya 11 dan nomornya isu ini nomor 1. Terus page-nya nanti disesuaikan sama halaman yang kalian kutip kayak gitu. Nah, biasanya ada yang jurnal tidak ada volume dan nomornya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buat jurnal atau karya ilmiah dan penulisan skripsi, kalau bisa yang lengkap biar nanti berarti tandanya oh ini jurnal ini bagus nih kayak gitu. Nah, kan udah lihat sudah. Nah, ini udah ke-save. Otomatis ke-save kan. Terus habis itu mari kita coba kutip salah satu kata-kata di jurnal. Misalnya ini, perencanaan pembangunan dan sistematis terarah terpadu tertanggap. Kayak gini, kita kutip. Kita kasih tanda nih. Biar misalnya nanti kelihatan kalau oh ternyata yang saya kutip tuh di sini. Nah, ini selanjutnya kita copy teks. Nah, terus kita pindahkan ke Word. Nah, oke, kita rapikan. Biar rapi. Oke, nah udah rapi. Kalau kita teman-teman kalau kita ngutip suatu kutipan itu tidak boleh lebih dari 3 kalimat. Jadi nanti kalau teman-teman ngutip misalnya kepanjangan nanti bisa dikutip lagi di bawahnya kayak gitu. Jangan sampai kalau lebih dari 3 kalimat kayak gitu. Nah ini udah kan tadi udah ke copy di sini. Nah gimana cara masukin Mendeley-nya Kak? Nah, jadi kayak gini. Nanti kita langsung buka preference. Nah, terserah teman-teman nanti mau masukin Mendeley-nya di depan atau di belakang. Nah, biasanya saya di belakang. Jadi kayak gini. Soalnya nanti pengaruh citasi penulisan di depan sama di belakang itu beda. Nanti saya kasih contoh penulisan di depan sama di belakang itu kayak gimana. Nah, tadi kita search, ini kan tadi jurnal yang kita ambil. Nah, kita di atas perumusan publik ini kan. Terus kita klik Oke. Nah, ini nanti bakal muncul nih. Nah, kayak gini, muncul kayak gini. Nah, kan perencanaan pembangunan sangat terarah terpadu teranggap pembangunan pusat perbelanjaan tercapai milik melalui pemerintah yang akuntabel dan memiliki integritas. Hal ini termuat dalam. Nah, ini bisa kalian tambahin kayak gini. Oke, tipe dalam. Nah, biar nanti lebih rapi kesan masuknya ke citasinya. Nah, kalau di belakang citasi itu bentuknya kayak gini, tapi nanti kalau lebih dari 2 penulis, nanti bisa di penulis awal kan Mas Yanto tadi. Diedit sendiri, edit Mendeley, diedit sendiri, Mas Yanto DKV. Nah, bisa kayak gini. Karena ini kan lebih dari 1 penulis. Tapi nanti kalau misalnya ada 2 penulis, bisa Mas Yanto dan bla 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 kayak gitu. Tapi kalau lebih dari 2 penulis nanti bisa di al kayak gitu. Jadi biar nggak banyak-banyak stasinya untuk termuat yang di sini. Kayak gitu. Nah, ini nanti kan kayak keep citation edit, keep manual. Nah, jadi nih. Ini kalau penulisannya di belakang. Tapi kalau misalnya penulisannya di depan, itu kayak gini. Ntar saya hapus.
kalau teman-teman masih belum lihat, ini bisa dilihat. Nanti kalau di Mendeley, otomatis nyantol di Mendeley itu kalau ditekan, itu bakal abu-abu buat citasinya. Oh, berarti ini nyambung sama Mendeley kayak gitu. Terus kita hapus, kalau kita penulisan di depan, nah, bisa ditambahin kayak gini. Menurut nah, kita masukin kayak tadi lagi, sama aja. Nah, ini. Nah, masukkan, sama aja kan masuknya. Nah, itu nanti cara penulisannya yang di dalam kurung itu hanya untuk tahunnya saja, yang lainnya itu di luar kurung. Jadi kayak PTCL. Nah, keep manual edit. Nah, menurut Mas Yanto, bla 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 2019, perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu, dan bla 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 kayak gitu. Jadi nanti penulisannya antara penempatan citasi di depan dan di belakang itu beda ya teman-teman, diingat-ingat. Terus kemudian kita pakai yang buku. Nah, misalnya kita pakai yang buku. Ini kan masalah jurnal kan tadi. Kalau yang buku nanti harus ada halamannya. Sebenarnya sama saja tadi, misalnya kalau kayak gini. Tapi kalau teman-teman buku kan biasanya kan teman-teman nggak punya e-book kan. Otomatis nggak bisa kayak add files kayak gitu. Nah, nanti pakai add entry manually. Nah, jadi pakai yang ini, ingat teman-teman. Nah, pakai yang ini. Nah, sama aja nanti di e-book, misalnya ini itu saya kasih administrasi keuangan negara. Keuangan negara. Nah, ini autornya saya Anggara. Dan tahunnya itu 2016. Terus habis itu nanti ada halamannya. Ada halamannya. Misalnya halaman 21. Oke. Nah, ini abstraknya nggak perlu. Nanti yang perlu itu city atau kota-kota di mana buku tersebut diterbitkan. Nata Jukopen. Mungkin teman-teman udah dapat pelajaran Nata Jukopen ini dari SMP. Ini di kota Bandung. Terus ini nggak perlu. Kalau mau nulis editornya juga nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Terus yang penting itu publisher itu di Pustaka Setia. Pustaka Setia. Ini biasanya udah muncul sendiri. Udah. Terus kita Baik, Kak. Baik, Kak. Nggih, Bu. Bu, pamit dulu ya. Oh, nggih, Bu. Pamit dulu. Ini kok apa trouble itu tadi loh. Suaranya double-double. Ya. Nggih, Bu. Monggo silakan dilanjutkan nanti Ibu mengikuti acara di ini ya. Nggih, Bu. Ya. Terima kasih. Selamat berkegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Pamit dulu ya. Nggih, Bu. Matur suwun. Nah, udah. Jadi teman-teman kita lanjut ya. Nah, ini kan ada bukunya saya Anggara tadi. Nah, nanti kalau kita lihat, belum muncul, sabar. Nah, ini di sini juga muncul kayak gini. Nah, kan muncul. Nah, itu nanti kalau kita misalnya ngutip di itu misalnya tulisannya apa ya? Misalnya kayak keuangan negara adalah ini saya nggak ada bukunya, jadi ambil citasi keuangan negara adalah oh,
kekayaan yang dimiliki negara, baik aset negara, baik bangunan maupun tanah yang menjadi aset negara, keuangan negara. Misalnya kayak gini kan. Nah, sama aja nanti kalau misalnya mau insert mau ituin citasi. Tadi belum. Ini tadi yang penjelasan ini udah saya share screen belum, teman-teman? Sudah, Mbak. Oh, sudah. Yaudah, ini sekarang ke yang di Word-nya. Misalnya kata-katanya kan kayak gini. Nah, kalau mau masukin di belakang sama aja kayak tadi, di dalam kurung semua. Kalau mau di depan itu sama yang angka yang tahunnya doang yang ada di belakang, yang dikasih kurung maksudnya. Nah, kayak gini. Nah, saya mau masukin yang di belakang aja. Nah, ini tadi kan tentang keuangan negara. Bukunya, dicari aja. Sama aja sebenarnya. Keuangan negara. Nah, administrasi keuangan negara, Sayangara 2016. Oke. Sama aja, formatnya akan kayak gini. Bedanya nanti kalau misalnya di sini pakai buku itu harus ada halamannya. Jadi teman-teman jangan sampai lupa ngasih. Nah, ini halaman 20. Nah, kayak gitu. Udah, nanti keep manual. Nah, kayak gini. Udah. Terus nanti gimana caranya kalau misalnya supaya ini bisa jadi daftar pustaka. Nah, itu caranya kayak gini nanti. Daftar pustaka. Tinggal gini aja, teman-teman. Tergantung kalian mau tipenya yang kayak gini. Tapi kalau biasanya yang footnote itu biasanya pakai IE, tapi kalau misalnya teman-teman itu pakai Sigago manual kayak gitu, nanti tinggal insert bibliografi. Nanti bakal muncul sendiri. Nah, kayak gini. Jadi nanti teman-teman nggak usah kayak ngedit bingung nulis satu-satu nih buat daftar pustakanya. Nanti karena dengan Mendeley kita teman-teman udah otomatis sendiri kayak gitu. Udah. Atau di sini mungkin teman-teman masih ada yang kurang jelas dari sejauh ini penjelasan saya. Halo teman-teman. Halo Mbak, kalau menurut aku sih enggak Mbak. Mungkin teman-teman ada yang bingung atau gimana? Oke, monggo. Mungkin bagi teman-teman yang masih bingung nih caranya gimana atau yang belum tahu ditanyakan saja. Dari penjelasan tadi ada yang mau ditanyakan atau yang mau dijelaskan untuk hal-hal lain mungkin teman-teman bisa tanyakan. Kalau sejauh ini monggo silahkan. Itu ada yang resen. Untuk Kak Wildan silahkan bisa langsung open. Oke. Iya, makasih Mbak. Oke. Mbak Ika mau tanya. Tadi kan kalau yang lebih dari 2 penulis kan biasanya kan pakai et al gitu ya. Nah, tadi kan ngedit manual. Nah, kalau kita nanti masukin lagi pengutipan, kita itu harus ngedit manual lagi atau udah bisa disimpan gitu Mbak? Jadi tinggal gimana? Jadi lo kan yang Mas Yanto itu kan ngedit manual Mbaknya. Nah, itu bisa disimpan nggak formatnya? Jadi setiap lebih dari 2 penulis itu udah kesimpan gitu. Apa harus ngedit manual terus gitu? Oh, enggak, nanti kalau misalnya dari teman-teman udah nulis di Mendeley-nya, otomatis nanti bakal sudah kesimpan sendiri. Jadi kalau misalnya
teman-teman misalnya pakai yang ini nih, Sasmito. Nah, ini di sini udah kesimpan sendiri di apa namanya? Di hasilnya tadi kan yang Mas Masud. Mas, halo. Iya, Mbak. Nah, nanti hasilnya udah masuk sendiri. Nah, ini nanti kayak menurut kayak ini Mas Yanto, Cahaya Susminto, dan Muhammad Rifai. Jadi otomatis dari ketiga penulis tadi sudah masuk ke daftar pustaka sendiri. Jadi kayak teman-teman nggak usah bingung misalnya nanti kalau kita tulis cuma satu penulis di sini, apakah nanti di sini nggak bakal muncul nih penulis-penulis yang lain? Enggak kok, nanti bakal muncul juga. Jadi kayak contohnya kayak gini. Udah muncul sendiri Mas Yanto, Cahyono, dan lain-lain. Cahyo dan Muhammad Rifai udah muncul sendiri. Atau mungkin masih kurang jelas? Itu Mbak, bukan itunya Mbak. Maksudnya yang di tulisannya yang atas itu kan tadi kan sempat ngedit sendiri yang Mas Yanto itu. Nah, itu kan Nah, tadi kan ini. diedit manual toh. Nggih. Lah, kalau misalnya kita ngutip lagi otomatis kita kan masukin lagi toh kayak Mas Yanto. Ngedit manual lagi. Manual Iya. lagi ya. Oh. Iya. Atau nanti Oke. biasanya ini bisa di copy juga bisa. Misalnya kalau udah ini kan udah nih. Nah, ini kalian bikin lagi. Kan ini misalnya udah 3 kalimat. Di sini misalnya udah 3 kalimat. Nah, kalian misalnya di jurnalnya lagi, sebentar medianya mana tadi? Misalnya kalian mengutip lagi yang sama nih misalnya. Nah, misalnya kalian ngutip yang sama, namun nanti beda halaman. Jadi kayak darah kunjungan untuk diambil untuk memisahkan masalah. Dengan tahun ini Mas Yanto berusaha mengusulkan pemecahan terbaik. Misalnya kayak gini. Dulu. Nah, biar warna kuning, biar nanti kalian nyarinya gampang. Copy. Mana. Mana dokumen saya? Di sini. Saya kita ngutip lagi nih. Salah. Tadi nggak aku kutip. Salin. Nah, misalnya kayak gini kan. Sorry. Udah. Nah, ini tinggal salah. Misalnya ini. Kita copy dari sini. Taruh sini. Kayak gini. Cuma bedanya ini di belakang. Koma. Nah, saya kayak gini. Ya. Ya sudah, nanti udah bisa dipakai sendiri. Misalnya kita daftar pustakanya dihapus. Terus nanti di insert. Nah, kasih 2 kan? Jadi sama aja sebenarnya, nggak apa-apa. Jadi nggak perlu bingung. Misalnya kalau mau ngutip di satu jurnal lebih dari beberapa kata-kata, itu nggak apa-apa. Asalkan nanti jangan sampai melebihi 3 kalimat untuk satu citasi. Kayak gitu. Biar nanti nggak terkena plagiasi kayak gitu. Oke. Mungkin ya, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Ini Mbak, di kolom chat ada yang bertanya. Boleh minta tolong dijelasin cara membuat catatan kaki dengan Mendeley, Mbak Ika? Oke. Catatan kaki itu biasanya pakai footnote.
Misalnya ini nih. Kita pakai yang ini. Ini sensor F. Nah, kalau footnote kan biasanya ada di sini kan, insert footnote. Nah, ini kan ada satu. Tapi nanti kalau misalnya kan kalau masalah apa namanya, kalau kita membuat citasi pakai footnote, otomatis kan semua citasi kan biasanya pakai footnote kan, yang ada di bawah bukunya kayak gitu. Nah, misalnya kita hapus ini. Nah, biasanya kan ada kayak gini. Nah, itu nanti pakai Chicago yang modelnya ini. Nah, ini. Habis itu. Coba insert di sini. Oke. Oke, salah. Nah, ini kan biasanya kan bentuknya kayak gini. Kalau misalnya nanti mengganti yang ini stylenya yang ada di sini. Ini kan pakai IEE kan. Nanti kalau footnote biasanya pakai IEE. Gimana? Gimana Kak Putri? Apakah sudah paham? Mbak Ika, saya mau bertanya, jika kalau kita ngutip dari undang-undang, itu kan nggak ada itunya ya, apa? Autor. Ada autornya kan biasanya pakai undang-undang. Itu gimana ya Mbak ya? Oke, bentar. Kalau misalnya kita pakai undang-undang. Sebentar. Ini tadi. Saya nih pakai undang-undang kan. Nah, sama aja nanti terserah teman-teman mau pakai entry manually atau pakai add file. Kayak misalnya teman-teman udah dapat filenya download, biasanya kan dijedih kan. Itu ada filenya, tapi kalau teman-teman misalnya dapat apa namanya dari penelitian, misalnya dapat dari ini loh peraturan dari pemerintah kayak gitu, dari pemerintah kabupaten atau apa, biasanya kan dikasih dalam bentuk apa ini kan lembaran kertas gitu kan. Nah, itu bisa pakai add entry manually, tapi kalau misalnya udah ada filenya, kita bisa nambahkan file di sini. Misalnya kayak Permendagri nomor 25 tahun 2020 nih. Nah, biar masuk. Nah, di Permendagri ini, nah, ininya di jurnal ini diganti dengan statute. Karena ini undang-undang, jadi nanti statute. Nah, ini apa namanya? Titelnya disamakan sama kayak titel yang ada di sini. Misalnya kayak Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang tata cara kerjasama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan kerjasama daerah dengan lembaga di luar negeri. Nah, kayak gini kan. Nah, untuk autornya nanti bisa ditulis dari lembaga terkait dengan undang-undang yang bersangkutan. Misalnya ini kan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 25 tahun 2020. Nah, kalau di sini, kalau bisa jangan disingkat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 25 tahun 2020. Nomor.
Nah, kayak gini. Di outernya nanti ditulis lembaganya yang terkait, misalnya kayak ini kan apa miliknya Kementerian Kemendagri, Kementerian dalam negeri. Nah, kayak gini. Terus habis itu ini juga publikasinya juga lembaga terkait. Terus untuk year-nya sesuai dengan tahun terbit dari undang-undang. Ini seharusnya nggak begitu perlu buat isu sama PES. Kayak gitu. Biasanya nanti ada tulisan kayak pasal berapa ke pasal berapa kayak gitu. Nanti tulis saja nggak apa-apa ikut di outer. Ya, di luar negeri pas nomor misalnya pasal 1 ayat 1 ya pasal 1 daerah lembaga di luar negeri. Oh, udah ternyata. Pasal 1 ayat 1. Udah. Nah, ini kayak tadi misalnya pasal 1 ayat 1-nya. Nah. Oke, tandain lagi. Ctrl+C. Ini ada undang-undang yang nggak bisa di-copy. Itu nanti teman-teman bisa ngetik sendiri satu-satu, nggak apa-apa. Misalnya kayak ini aku hapus ya yang tadi. Ya, Pando. Ini. Pakai footnote. Kayak gini. Mbak, masih di Mendeley, Mbak. Oh, oke. Nah, misalnya kayak gini. Ini yang undang-undang tadi, pemerintah pusat selanjutnya disebut pemerintah daerah dibantu dalam ini yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2004. Ini yang tadi di pasal 1 ayat 1, ini sama seperti tadi dikasih pengantar kayak dalam undang-undang yang tadi di misalnya dalam dalam apa tadi namanya? Dalam peraturan menteri. Oke. Dalam peraturan pemerintah 1 samakan fontnya biar rapi. Nah, dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 25 tahun 2020 tentang tata cara kerjasama daerah dengan pemerintah daerah luar negeri dan kerjasama daerah dengan lembaga di luar negeri pasal 1 ayat 1 disebutkan ini disebutkan benar disebutkan nah, ini bahwa pemerintah pusat daerah nanti teman-teman tanya di mana Mendeley-nya. Nah, nanti kalian bisa masukkan di sini dalam peraturan pemerintah ini di sini bisa dimasukkan di sini. Ini dihapus dulu. Nanti soalnya berkaitan dengan itu preference, insert citation sama aja kayak tadi. Misalnya peraturan pemerintah peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Nah, ini kan tadi dimasukkan, oke.
Oh, salah. Ini harusnya pakai ini formatnya, bentar. Oke. Peraturan garis dalam negara Republik Indonesia. Oke. Nah, ini kan nanti bentar, ini diaktifasi. Ini kan tulisannya negeri 2020 kan. Nanti negerinya ini bisa dihapus. Nah, ini 2020-nya di kayak gini. 2020 tentang udah gini aja, nanti nggak apa-apa. Nanti kalau di citasi nanti juga udah muncul sendiri kayak undang-undang kayak gitu, misalnya di insert. Nah, undang-undangnya udah masuk kayak gini, jadi udah panjang. Jadi teman-teman nggak usah bingung nanti kalau di sini dimasukkan yang ini aja citasinya. Jadi kayak dalam biar nggak kebanyakan, karena nanti biar nggak numpuk-numpuk. Jadi cukup yang tahunnya aja ini sudah cukup dimasukkan kalau misalnya teman-teman mau ngutip undang-undang ke dalam ini Mendeley-nya, ngambil citasinya kayak gitu. Mungkin apa masih kurang jelas buat teman-teman? Makasih Mbak, sudah jelas. Tapi Mbak, yang di daftar pustaka itu nggak apa-apa dah. Ada tulisannya Negeri Kementerian Dalam tahun 2020. Oke, ini yang ini dibagiin gini aja. Oh, berarti bisa dihapus manual aja ya Mbak ya? Iya, kayak gitu. Oke, makasih Mbak. Oke. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau bisa chat di kolom chatnya Zoom ini. Monggo teman-teman. Mungkin masih ada yang bingung atau belum jelas atau pengen tahu. Oh, gini misalnya. Kalau misalnya kita ngutip dari artikel gimana kayak gitu. Nah, teman-teman kan juga masih kayak kadang kan artikel kan juga hampir sama nih kayak yang lain-lain kayak berita dan lain-lain. Itu juga sama aja sebenarnya sama kayak yang tadi. Sebentar. Kalau misalnya artikel, misalnya kita bentar, saya ngambil salah satu artikel dulu di Kompas misalnya. Oke. Nah, bentar. Saya lihat yang di ini. Nah, misalnya kan kita ngutip berita tentang ini nih yang di web, kan biasanya kan teman-teman nggak cuma ngutip di jurnal, di buku ataupun di undang-undang, tapi teman-teman kadang kan juga dapat berita itu dari sebuah kayak web atau internet kayak gitu kan. Tapi buat teman-teman jangan nanti teman-teman buat ngambil berita di web-web yang nggak resmi, atau misalnya web-web yang kayak misalnya apa lupa namanya, yang nggak ada penulisnya, itu dikurangi karena nanti bakal pengaruh sama yang teman-teman kutip kayak gitu. Ini nah, misalnya pakai yang ini terus kita di Mendeley nih.
Mendeley. Nah, nanti sama aja file add entry manually. Oke, terus kemudian di sini web page. Nah, pakai yang ini. Nah, sama aja yang bentukannya ininya title, author, publication, year, page itu sama kayak yang tadi yang teman-teman lihat. Terus habis itu nanti kita misalnya judulnya ini tadi pengetatan syarat remisi koruptor dihapus. Nah, biasanya kalau kalian ngutip di Kompas itu udah ada kayak HTTP-nya, terus ada penulisnya siapa, dan lain-lain, kayak gitu. Ini kan, di judulnya, terus autornya itu tadi sama penulisnya. Kita lihat di sini penulisnya itu ada Tatang Guritno. Terus publikasinya dari Kompas, kompas.com. Nah, year-nya tahun 2000. Patch-nya nggak perlu. Nah, ini nanti URL-nya itu dimasukkan teman-teman. Atau lokasi dari dimasukkan alamatnya. Terus nanti tinggal di save. Sama aja sebenarnya. Nah, udah masuk kan? Aku kembali ke yang ini. Iya, udah. Nah, udah pengetatan syarat remisi itu udah masuk. Sama aja nanti buat cara penulisannya gimana. Nah, itu sama aja kayak kita nulis di buku tadi sama di artikel, misalnya kayak konsep. Saya hapus dulu. Kayak ini. Oh. Ini dihapus. Nah, biasanya kalau kita ngutip di web-web kayak gitu, itu bakal berantakan kayak gini. Nah, kalau misalnya hasilnya berantakan, nanti teman-teman tulis aja sendiri, nggak apa-apa. Kayak berdasarkan MP nomor 99 tahun 2012 pemberian remisi dapat dilakukan. Tidak. Ini bla bla bla. Ya, kayak justice ini sama aja kalau misalnya kita mau masukin kutipannya sama aja kayak yang kita masukin kutipan baik melalui artikel maupun pakai buku, insert citase, citasi, ntar di sini tadi, citasi, Kompas, jadi judulnya. Pengetatan
Second short premise. Oke. Nah, udah muncul nih kayak gini. Oke. Nah, sudah sama aja. Terus nanti di insert muncul deh semuanya. Sudah. Mungkin ada yang ditanyakan. Sudah Mbak Ika. Oh Mbak Ika, saya mau tanya lagi. Kalau kita ngutip dari kayak berita itu sebaiknya diparafrase atau nggak usah ya Mbak ya? Sebenarnya kalau misalnya di berita, kalau bisa diparafrase. Tapi kalau misalnya di undang-undang atau buku, lebih baik jangan diparafrase. Soalnya itu bersifat mutlak. Kalau di di web itu biasanya kan nanti kan kalau kita udah cek ke plagiasi nih, biasanya masih terdeteksi kan. Nah, itu mungkin teman-teman bisa melakukan parafrase berdasarkan PP nomor 99 tahun 2012. Dinyatakan bahwa untuk pemberian remisi bagi siapa kayak gitu. Nah, biasanya untuk parafrase itu bisa terdeteksi, itu misalnya kalau tiga kata yang kita kutip dari web, biasanya itu bisa terdeteksi, yang sesuai di web itu bisa terdeteksi sama plagiasi. Jadi kayak misalnya, nih 1, 2, terus ini dikasih tambahan, kayak gitu 1, 2, kayak gitu. Tapi kalau emang mungkin kan nggak bisa, kayak berdasarkan PP nomor 99 tahun 2012, nggak mungkin kan kalau kita nambahin nyempil di tengahnya kayak gitu, nggak bisa. Kali itu kayak dinyatakan bahwa untuk pemberian remisi, nah ini remisi bagi siapa, kayak gitu kan masih bisa ditambahin. Kalau misalnya kayak undang-undang kayak gini, mungkin nggak bisa ditambahin kayak gitu. Ini ada yang tanya, kalau apa Mendeley itu berlaku di semua laptop, karena yang pernah saya alami waktu kapan hari Mendeley-nya nggak bisa connect ke Word. Nah, sebenarnya kadang ada beberapa word yang nggak bisa terdeteksi sama Mendeley. Nah, mungkin teman-teman bisa kayak install Word yang emang udah bisa terdeteksi Mendeley, atau yang mungkin bisa, jadi bukan masalah laptopnya, biasanya itu Word-nya sendiri. Jadi teman-teman bisa ke ituan install Word misalnya bentuk baru kayak gitu. Misalnya ini punya saya pakai yang 2010, tapi dulu waktu pakai 2007 juga bisa masuk Mendeley-nya kok. Terus ini yang misalnya kalau udah ada bawaan nih dari dari Word-nya sendiri, kan biasanya di Word sendiri kan ada kayak citasinya sendiri. Nah, ini saya kayak ini saya non-connect-kan dulu sama yang di sini. Yang tadi udah jelas belum teman-teman? Yang saya jelaskan di Word tadi. Sudah Mbak. Sudah? Oke. Terus ini misalnya tools-nya saya uninstall nih. Udah nggak saya konekkan lagi sama yang ini, saya save dulu. Oke. Saya save di sini. Dia akan nge-close sendiri. Nah. Yes. Cancel. Terus. Oke. Nah, ini kan udah tadi uninstall kan. Otomatis kalau kita buka Word, itu nanti Mendeley yang ada di Word itu udah nggak ada.
Ini saya buka yang tadi lagi. Nah, ini jadinya kayak gini preferensinya. Mohon maaf Mbak Ika, masih di aplikasi Oke. dulu. Oke. Ini kan di sini kan. Nah, itu preferensinya biasanya yang Microsoft 2010 itu ada sendiri insertasi. Jadi kalian kalau misalnya mau insert pakai ini juga nggak masalah tanpa Mendeley kayak gitu. Jadi kayak sama aja, nanti ada stylenya dan lain, ada bibliografi. Nah, ini ads. Nah, sama aja kan yang kayak tadi, cuma ini beda penampilannya saja mungkin. Nah, ini kayak tipe jurnalnya juga sama, ada book, artikel, report, web, ada website. Nah, sama. Saya kita pakai yang jurnal tadi. Jurnal artikel, autornya. Tadi, biasanya kalau di sini, itu ada yang, Oke. Jadi kayak kita ngedit manual satu-satu kalau di sini. Jadi kayak sama autornya, misalnya tadi kan autornya Sahaya Anggara. Kayak gitu. Terus judulnya itu apa tadi? Administrasi Keuangan Negara. Oh ini tadi pakai book. Sorry. Nah, sama aja kan nanti kayak gini. Terus year-nya 2016. City-nya di Bandung. Kakak Setia. Sama aja nanti hasilnya. Munculnya kayak gini. Tinggal diedit kayak gini. Agak susah memang kalau yang di sini diedit. Oh, page-nya 23 misalnya. Oke. Wah, susah sekali. Emang jarang pakai yang ini. Oke. Oke, berarti kalau yang di Word itu paten kayak gini bentuknya. Nah, kalau ditaruh depan nanti bakal paten kayak gini. Jadi mau nggak mau teman-teman juga kalau misalnya mau apa namanya ngutip itu juga harus ditaruh belakang. Kalau pakai Mendeley itu bisa diedit manual kalau misalnya kita udah pemasukan di sini. Nah, ini untuk biografinya gimana ya? Sama aja tinggal pencet yang ini. Ini kayak tipenya. Kayak biasa aja. Nah, biasanya ini yang ngikut sendiri. Kalau misalnya udah banyak, nanti bakal ada tulisan. Jadi kayak kita nggak perlu bikin tulisan daftar pustaka, udah ada biografi sendiri kayak gitu. Sama aja kayak gitu. Kalau stylenya sama aja nanti mau milih yang kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada yang tadi kan ada IE kan stylenya. Tapi kalau di sini kan nggak ada, kalian teman-teman harus download lagi kayak gitu. Jadi mending kalau lebih mudahnya mending pakai Mendeley atau teman-teman mau bikin citasi secara manual juga nggak apa-apa. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Mbak Ika untuk penjelasannya.
Oh ya, mungkin teman-teman ada yang dibingungin, bisa langsung raise hand atau langsung chat di kolom chatnya sini. Oh, iya sama-sama. Cindy. Gimana teman-teman, masih ada yang dibingungin atau enggak ini? Mengenai aplikasi dari Mendeley ini. Oh ya, silakan Kak Nip Rosun Nabil. Iya. Ya, baik. Di sini bertanya Kak, kalau misalkan itu ada tugas disuruh membuat paper kan juga pakai itu citasi. Nah, kalau misal ada tugas buat paper lagi kan itu pakai referensi yang baru. Kalau dokumen yang lama yang dimasukkan di Mendeley yang sudah tidak diperlukan lagi itu kalau misal dihapus apa nggak apa-apa Kak? Karena saya biasanya itu sulit untuk membedakan antara dokumen yang lama dengan yang baru yang saya tambahkan itu. Oh, nah tadi kan di Mendeley, nah, bentar. Jadi kayak bingung dokumennya mana nih yang sebenarnya tadi udah saya ambil, kayak gitu kan? Iya Kak, iya. Nah, nanti bisa di ini aja, add folders. Misalnya kalau misalnya ini khusus buat makalah, tadi bikin paper ya, paper misalnya Pancasila kayak gitu, Pancasila. Nah, di sini aja, jadi nanti teman-teman nggak usah bingung nyariin, misalnya kayak khusus paper Pancasila itu ditaruh sini nih kayak gitu. Jadi kayak teman-teman jadi nggak bingung. Makanya gunanya ada penambahan folder di sini. Jadi kayak kalian bisa nyimpen sesuai yang kalian kerjakan. Jadi kayak nggak bingung. Misalnya kayak punya kuning ini kan ada makalah esai, ini khusus esai ada di sini, birokrasi, UAS itu ada di situ. Terus kayak jurnal isu, terus laporan magang itu ada di situ semuanya kayak gitu. Jadi kayak biar waktu nyarinya itu nanti nggak bingung. Oh ternyata kemarin aku taruhnya di sini kayak gitu. Mungkin itu sih tips dari aku kalau misalnya biar nanti nggak bingung lagi naruhnya di mana kayak gitu. Gimana Kak Nis? Kak Nip Rosun. Kalau misal itu yang dokumen lama dihapus itu bermasalah apa enggak Kak? Sebenarnya kalau misalnya dokumennya yang hilang atau misalnya dokumen yang ini loh yang udah kamu kerjakan yang hilang, ya mungkin nggak bisa balik lagi. Tapi kalau misalnya kamu udah nyimpen di Mendeley, itu sudah terkait kok. Misalnya kalau kamu ngerjain, itu biasanya udah muncul sendiri kalau kamu nyari kayak gitu. Meskipun dokumennya itu udah kamu hapus. Soalnya nanti ini terkait langsung sama internet kayak gitu. Jadi kayak terkoneksi. Makanya tadi kelebihan dari Mendeley sendiri kan kalau misalnya kamu pakai laptop kamu buat ngerjain Mendeley, tapi kamu ternyata folder Mendeleyku tuh nggak di sini. Nah, itu bisa kamu kaitkan sendiri di laptop lain kayak gitu. Tapi kalau file yang kamu kerjakan itu yang hilang, ya mungkin nggak ada. Kayak misalnya, paham maksud saya nggak? Iya Kak, paham. Nah, itu mungkin nggak bisa. Tapi kalau filenya yang kamu kerjakan masih ada dan masih kayak ada giniannya, bentar. Yang saya save tadi masih ada, sebenarnya nggak masalah kalau ininya nggak masalah, ada banyak ini. Tapi kalau misalnya file yang kamu kerjakannya yang ada abu-abunya tadi loh, yang file itu yang kamu hapus, nah itu yang bermasalah, jadi bisa hilang. Tapi kalau ininya insya Allah nggak hilang kok kalau kamu mau cari lagi kayak gitu. Iya baik Kak, terima kasih. Oh ya, ini Mbak Ika ada pertanyaan lagi. Kak, saya mau tanya gimana
gimana ya caranya ngutip pendapat dari para ahli? Oke. Sebenarnya sama aja ngutip pendapat dari para ahli itu. Kalau misalnya kamu dari web, kamu juga kutipannya sesuai web. Kalau kamu dari buku, nah ya sama kayak dari buku. Kan itu kan biasanya kan bentuknya nanti kan pengen kayak ini nih menurut ini jawabannya ini, terus menurut ini jawabannya ini, menurut jawaban ini kan biasanya kan ada berbeda-beda. Atau mungkin kalau misalnya satu buku itu bisa jadikan satu citasi, tapi kalau emang beda buku itu mungkin bisa disitasikan satu-satu kayak gitu. Nanti kalau citasinya sama bisa kayak misalnya kayak gini nih, pendapat para ahli misalnya kayak ntar aku cari web dulu. Mana ini Word-nya? Oh bentar, aku satuin iniku dulu, Mendeleyku dulu sama yang ada di Microsoft Word. Oke. Save. Bentar, tak satuin dulu. Oh, belum. Tuh, gimana? Oke. Ini. Misalnya di sini, misalnya kayak menurut dalam buku, misalnya kutipannya kayak ini, dalam buku administrasi keuangan negara, beberapa ahli misalnya kayak jangan administrasi negara, iya benar lah, administrasi negara, beberapa ahli mendefinisikan administrasi negara sebagai berikut. Kayak menurut saya nggak bingung. Menurut undang-undang. Keuangan negara. Dalam undang-undang, menurut undang-undang. Nah, kalau misalnya dalam buku ini, nah kan otomatis kan jelas nih kalau misalnya pendapat ahli itu misalnya kayak Adam Smith dan lain-lain, misalnya kayak banyak kayak Pak Pujo, kayak gini kan. Nah, dia dalam buku administrasi keuangan negara beberapa ahli mendesain keuangan negara sebagai berikut. Nah, kalau misalnya ini kan otomatis kan dalam buku. Otomatis nanti citasinya di depan sini aja, di sini. Jadi tapi kalau misalnya ini beda buku, misalnya Kak, misalnya kan dalam buku administrasi keuangan negara, ini reference, administrasi keuangan negara. Ini halaman, ini halaman 60 nih, halaman 60. Oke. Nah, misalnya kayak gini.
Beberapa ahli mendefinisikan keuangan negara sebagai berikut. Nah, ini nggak apa-apa kayak gini. Tapi kalau misalnya gini, ini beberapa ahli mendefinisi, kalau kamu bikin sendiri kayak gitu, beberapa ahli mendefinisikan keuangan negara sebagai berikut, misalnya undang-undang. Nah, ini menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2012 misalnya. Nah, kayak gini. Nah, ini ya kamu sesuaikan sama situasi masing-masing. Ini nih kamu dapat dari, nah kayak gitu. Tapi kalau misalnya dalam satu buku ya nggak apa-apa, satu buku itu ditulis dalam satu kayak gitu. Tapi kalau misalnya beda-beda buku, ya ditulis kayak ini ada misalnya dalam buku administrasi keuangan negara, terus di dalam buku Papuja dengan buku keuangan negara, kayak gitu nih ditulis stasinya satu-satu, kayak gitu. Bagaimana Mbak Ira? Halo? Sepertinya sudah jelas Mbak Ika. Oke, terima kasih. Oh iya teman-teman, kemarin itu sekarang Mendeley itu lebih canggih loh, ya Mbak ya. Kan sekarang udah ada Mendeley Web. Nah, kalau teman-teman kan misalnya kerja kelompok nih, terus teman-teman kan biasanya punya referensi sendiri-sendiri. Nah, itu biasanya tuh kalau pengalaman pribadi aku masukin apa itu artikel-artikel aku di web, di Mendeley webnya. Nah, itu nanti bisa buat sharing ke teman-teman kelompok kalian. Jadi memudahkan teman-teman kelompok kalian buat cari apa itu daftar pustakanya. Kalau pakai Mendeley. Gimana teman-teman? Ada yang masih dibingungin apa? Sudah cukup jelas penjelasannya dari Mbak Ika? Oke. Kalau masih bingung bisa langsung on mic atau bisa mengetik di chat. Monggo. Nggak usah sungkan teman-teman, anggap aja kayak kita diskusi seperti pada umumnya kayak gitu. Kalau Mbak Ika sendiri lebih sering pakai Mendeley apa aplikasi lain ya Mbak? Aplikasi ini. Kalau saya sendiri dari semester 4 waktu dikenalkan Mendeley sama Pak Kris, itu udah mulai menggunakan Mendeley. Jadi kayak semua yang dikerjakan teman-teman itu udah bergantung pada Mendeley. Tapi mungkin ada beberapa dosen yang emang pengennya nih nulis manual aja kayak gitu. Tapi ada dosen yang udah pakai Mendeley aja. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya mengerjakan tugas mau pakai Mendeley atau mau yang pakai manual, mungkin bisa tanya dosennya apakah nanti kita menggunakan citasinya melalui Mendeley apakah diperbolehkan kayak gitu atau tidak kayak gitu. Biasanya soalnya ada dosen-dosen yang emang lebih suka kalau mahasiswanya menulis secara manual kayak gitu. Mungkin itu sih pendapatku. Iya, sama Mbak berarti. Gimana teman-teman? Apakah ada yang masih dibingungin? Oke. Sepertinya cukup atau masih ada yang mau ditanyakan? Iya Mbak, misal kita mau bikin artikel yang mau diterbitin, itu tuh biasanya kan ada dari publik apa penerbitnya, biasanya kan kita dikasih template. Nah, itu tuh kan biasanya ada yang pakai Zotero, ada yang pakai Mendeley, berarti kita bisa ya Mbak yang milih dari salah satu itu. Iya, kayaknya
kalau misalnya kita mau nerbitin jurnal atau nanti kan biasanya kan di di webnya jurnalnya itu kan juga ada kayak ketentuan kalian boleh pakai pakai ini itu nggak apa-apa. Misalnya kalau ada tulisan Mendeley-nya berarti kalau cuma Mendeley aja itu biasanya kalian diharuskan pakai Mendeley. Tapi kalau misalnya nggak ada Mendeley-nya atau ada Mendeley dan aplikasi lain, kalian bisa milih kayak gitu pakai apa kayak gitu. Tapi kalau misalnya cuma Mendeley mereka biasanya ngeceknya pakai Mendeley kayak gitu. Gitu pun sama kayak kalau misalnya plagiasinya kalau mereka kerjasamanya sama plagiarism check itu ya nanti ceknya pakai plagiarism nggak apa-apa. Tapi kalau pakai Turnitin ya pakai Turnitin kayak gitu. Jadi biasanya buat terbit jurnal itu beda-beda kayak gitu. Sesuai masing-masing universitas atau masing-masing tempat terbitan jurnal. Oh iya Mbak, baik Mbak. Terima kasih Mbak Ika untuk penjelasannya. Mungkin nanti buat teman-teman kalau dari semester awal belum tahu sih udah disuruh pakai Mendeley belum, tapi mungkin kalau udah di semester 4 ke atas mungkin udah mulai wajib pakai Mendeley sepertinya kalau mengerjakan tugas. Apalagi kalau misalnya dosen-dosennya yang emang mengharuskan pakai Mendeley kayak gitu. Gimana teman-teman, adakah yang mau bertanya lagi? Gimana? Apakah sudah? Sepertinya sudah ya Mbak ya. Oke. Kalau gitu presentasinya saya tutup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara sudah ditutup. Terima kasih untuk Mbak Ika atas materi dan pelatihan aplikasi penggunaan Mendeley ini. Sangat menarik dan sangat mudah dipahami ya teman-teman. Maka dari itu kita akhiri saja sesi tanya jawab pada kegiatan hari ini. Terima kasih kepada Mbak Ika sebagai narasumber pada siang hari ini yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan pengalamannya di hari ini. Sharing mengenai pengalamannya ini sangat menarik sekali. Oh ya teman-teman, buat teman-teman yang udah semester 3 ke atas, bisa banget memakai Mendeley buat kegiatan penulisan artikel ilmiahnya maupun jurnal-jurnalnya. Karena sebagian besar penerbit itu menggunakan citasinya itu menggunakan aplikasi Mendeley. Baik, silahkan teman-teman peserta mengisi absensi yang dibagikan panitia melalui chat Zoom ini. Absensi ini akan ditutup jam 12.00. Baik, terima kasih atas partisipasi teman-teman pada acara waktu kali ini. Saya selaku moderator pamit undur diri. Bila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa di kegiatan Puskad berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ika. Terima kasih Mbak Ika. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.